Dan tanpa basa-basi, Mary langsung melepaskan 8 tembakan ke arah si Klaus. 7 peluru mengenai tubuh si Klaus yang tewas pada saat itu juga. Halo guys, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Buat kalian, terima kasih ya sudah nonton video ini, dan salam kenal buat kalian semua. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang cerita yang lagi anget-angetnya ini di TikTok. Biasalah kalau di TikTok kan cepat viral. Ya sebenarnya cerita ini tuh udah lama kali sih. Ya namanya TikTok ya kan, apa aja itu bisa jadi viral. Yang ada si sad boy lah, yang ada ibu mandi lumpur lah. Tapi masih mending ini. Oke, jadi yang mau aku bahas ini tentang seorang ibu yang melakukan pembalasan dendam dengan menembak pembunuh anaknya di persidangan. Jadi si ibu ini itu udah gede kali ngeliat si pembunuhnya. Apalagi si pembunuhnya itu sama sekali nggak ngerasa bersalah. Malah membuat kesan bahwa itu adalah kesalahan si ibu sama si anaknya. Sebenarnya cerita ini udah banyak kali diceritain di TikTok. Tapi ada yang bilang, Kak, cerita tentang Mariana Bachmeier dong. Kalau di TikTok tanggung-tanggung, Kak. Ada part 1, part 2, 3, 4. Panjang lah pokoknya, Kak. Udah kayak film sinetron. yaudah sini kalian semua. Kalian tonton di sini aja ya. Kita bahas sampai tuntas tas. Tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe dulu dong. Mariana Bachmeier atau Mary lahir pada tanggal 3 Juni 1950. Orang tuanya dulu itu tinggal di Prussia Timur. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, mereka memutuskan untuk pindah ke kota Sarstedt dan menetap di sana. Ayahnya si Mary ini dulu itu adalah seorang tentara pasukan elit Nazi katanya, yang sangat ditakuti di seluruh Eropa. Karena latar belakangnya itulah, jadi nggak heran lagi kalau ayahnya itu mempunyai kepribadian yang kasar dan pemarah. Apalagi setelah ayahnya itu kecanduan alkohol. Ayahnya suka memperlakukan ibu Mary ini dengan tidak baik. Apalagi si Mary, dia kerap kali sering mendapatkan pelecehan dari bapaknya. Karena itulah makanya si Mary ini tumbuh menjadi anak yang kasar dan suka memberontak. Ibu Mary yang ngerasa nggak kuat, akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Dan si Mary juga senang di situ. Dia juga ikut tinggal bersama ibunya. Mary ngerasa udah lepas nih dari penderitaannya, karena dia udah jauh dari ayahnya. Ternyata salah. Karena setelah beberapa tahun kemudian, ibunya si Mary ini nikah lagi sama cowok lain. Yang kelakuannya itu nggak jauh beda lah sama bapaknya. Dia sering diperlakukan kasar, dan beberapa kali dia juga dilecehkan sama bapak tirinya itu. Akhirnya dia sama bapak tirinya itu jadi sering berantem. Tapi ibunya itu bukan membela anaknya, malah membela si suaminya itu. Dia juga sering kali menyalah-nyalahkan si Mary dan menganggap si Mary itu adalah penyebab kekacauan yang ada di hidupnya. Lalu mungkin karena kurang kasih sayang dan perhatian dari keluarganya, ditambah sering mendapatkan pelecehan, Mary akhirnya tumbuh menjadi gadis yang nakal dan suka memberontak. Karena kelakuannya itulah, ibunya jadi ngusir dia dari rumah. Mary yang terpuruk, ngerasa sendiri, dan gak ada tempat untuk dia tuju, akhirnya mencari-cari pria untuk mengobati rasa kesepiannya, sekaligus biar ada tempat dia tinggal. Pada tahun 1966, saat Mary berusia 16 tahun, si Mary hamil tuh. Tapi dia gak tahu siapa ayahnya, karena dia tidur gak cuma sama satu pria, ada 2, 3, 5, banyak lah pokoknya. Tapi meskipun begitu, dia masih mempertahankan kandungannya loh, sampai anaknya lahir. Dia nggak pernah berpikir untuk menggugurkan kandungannya. Berarti sebenarnya sifatnya si Mary itu ada baiknya juga. Dia masih tanggung jawab sama apa yang dia perbuat. Karena kan emang anaknya nggak salah, ya nggak? Lalu saat anaknya lahir, karena dia ngerasa belum siap nih jadi seorang ibu, ditambah dia juga nggak punya penghasilan, nggak punya uang. Akhirnya dia memutuskan untuk memberikan anaknya agar diadopsi sama orang lain. Lalu 2 tahun kemudian, pada tahun 1968, saat itu usianya berarti 18 tahun ya kan, dia bertemu lagi dengan seorang pria dan mereka saling jatuh cinta. Pacaran lah mereka ya kan. Terus ya onyok-onyok lagi. Gak lama dari itu si Mary pun hamil lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini si Mary tahu siapa ayahnya, karena dia cuma pacaran sama satu cowok aja. Tapi ya seperti yang tadi, meskipun dia ngerasa belum siap untuk jadi seorang ibu, dia masih mempertahankan kandungannya dan tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Saat lagi hamil gini, dia masih sempat-sempatin tuh ke klub malam.
Astagfirullah ya, memang si Mary ini. Terus ya namanya juga klub malam ya kan, banyak orang mabok dan juga melakukan onyok-onyok di sana. Di tempat itulah si Mary, walaupun sedang mengandung, dia diperkaos sama seorang cowok yang nggak dia kenal. Pacarnya saat tahu ya pasti sakit hati dan dia langsung mengakhiri hubungan mereka. Mary dia ngerasa sedih, emosi dan stres tuh dia. Nyanyi-nyanyilah dia sendiri di kamar ya kan. Ku menangis melepaskan betapa tajamnya dirimu atas diriku. Lalu nggak berapa lama akhirnya anaknya lahir dan dia memutuskan menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk diadopsi. Setelah kejadian itu, Mary kembali menjalani kehidupannya dan dia mendapatkan pekerjaan di bar dan restoran bernama Tipasa di kota Lubek. Awalnya dia bekerja sebagai pramusaji di sana, lalu diangkat menjadi bartender oleh manajernya yang bernama Christian Berthold. Dan dia juga diperbolehkan untuk tinggal di lantai 2 di atas bar dan restoran itu. Mary sangat bahagia karena akhirnya dia mempunyai tempat tinggal, pekerjaan dan penghasilan yang cukup. Dan dia juga bisa sekaligus bersenang-senang dan hobinya suka ajib-ajib itu jadi tersalurkan. Dia bekerja saat malam dan tidur paginya sampai sore. Gitu aja kegiatan dia tiap hari. Dan ternyata manajernya yang tadi menaiki posisi dia menjadi bartender ternyata mempunyai niat terselubung. Tetapi hubungan percintaan mereka nggak berjalan dengan mulus. Karena suka putus nyambung gitu. Nanti mereka berantem, habis itu putus. Itu nanti nggak berapa lama balik lagi, terus ada masalah putus lagi, tapi nggak berapa lama dari itu pasti balik lagi, gitu aja terus. Tapi ya urusan onyok-onyok yang masih tetap lanjut, sehingga membuat si Mary ini jadi hamil lagi untuk ketiga kalinya. Christian yang mengetahui hal itu nggak mau tanggung jawab dia, dengan alasan dia belum siap jadi ayah. Tapi meskipun pacarnya nggak mau tanggung jawab, kali ini nggak seperti anak pertama dan keduanya. Mary memutuskan dia akan merawat dan membesarkan anak kandungnya ini. Pada tanggal 14 November 1973, Mary melahirkan putrinya dan dia memberikan nama Anna Bachmeier. Setelah dia melahirkan anak ketiganya ini, dia melakukan sterilisasi. Karena kalau di negaranya sana, wanita hanya boleh melahirkan 3 orang anak aja untuk menekan jumlah pertumbuhan penduduk di sana. Si Mary ngerasa sangat bahagia karena baru pertama kali menjadi ibu dan dia selalu melakukan yang terbaik buat anaknya. Awalnya semua baik-baik aja nih. Tapi lama-kelamaan, ya namanya biaya ya. Si Mary mulai ngerasa kesulitan. Dia membutuhkan biaya lebih untuk beli popok, susu, baju-baju. Ya banyak lah pokoknya buat kebutuhan dia dan bayinya. Apalagi dia juga harus membesarkan tanpa bantuan siapapun ya kan. Karena itulah si Mary ini jadi memutuskan untuk tetap bekerja di bar itu. Dan dia juga selalu membawa anaknya setiap bekerja. Anak akhirnya jadi tumbuh dan besar di lingkungan bar itu. Karena si Mary ini harus bekerja dari malam dan berpesta sampai larut malam sama teman-temannya, Anna seringkali tertidur di sofa bar tersebut. Mungkin karena si Mary ini belum terlalu siap jadi ibu ya kan. Apalagi untuk pertama kalinya dia mengurus anak. Dia masih tetap suka ajib-ajib sama temannya dan memperlakukan anaknya seperti orang dewasa yang harus mengerjakan semua apa yang dia butuhkan sendiri. Mau nggak mau ya si Anna jadi harus mandiri dan harus bisa beradaptasi sama lingkungannya. Christian, bapaknya si Anna ini, saat itu masih jadi manajer di sana. Hubungan mereka pun masih tetap berlanjut, tapi ya seperti biasa, masih tetap putus nyambung. Kalau lagi baik-baik aja nih mereka, dia perhatian kali sama si Anna. Tapi kalau lagi berantem atau kalau mereka lagi putus, dia sama sekali nggak akan peduli sama si Anna. Jadi ya masa kecilnya si Anna ini hampir sepenuhnya dihabiskan di bar dan restoran tempat ibunya bekerja itu ya kan. Lalu pada saat hubungan Mary dan Christian lagi baik-baik aja, karena Anna juga akan memasuki pendidikan sekolah dasar, dia diajak tuh liburan sama ayah dan ibunya ke salah satu tempat wisata di sana. Saat itulah si Anna baru merasakan lingkungan luar, karena selama ini yang dia tahu cuma lingkungan bar sama lingkungan sekitar rumahnya aja. Udah tuh ya kan, mereka jalan-jalan, makan-makan, lalu setelah itu mereka kembali lagi ke rumah. Setelah itu semua keadaan kembali lagi seperti biasa. Saat mereka pulang, si Mary kembali lagi tuh malamnya bekerja. Dan si Anna tidur di rumah. Keesokan paginya, Anna bersiap-siap tuh mau berangkat sekolah. Dia melihat ibunya masih tidur. Dan karena dia udah terbiasa hidup mandiri, dia siapkanlah itu semua apa yang dia butuhkan sendiri. Setelah pulang sekolah,
Ana itu biasanya nggak langsung pulang. Dia suka menghabiskan waktu di luar rumahnya. Dia main dulu, ngobrol sama tetangga, bercanda sama kucing-kucing di sana, dan main di taman dekat apartemennya. Nah, karena kebiasaannya itulah hampir semua orang di Lubek sana kenal baik sama si Ana. Karena dia dikenal anak yang cantik, ramah, mudah bergaul, dan sangat mandiri kali anaknya. Begitulah setiap hari yang selalu terjadi di kehidupan mereka. Pada suatu saat Mary terbangun, dia merasakan perasaan bersalah karena nggak bisa menjadi ibu yang baik buat si Ana dan nggak memberikan semua hal yang dibutuhkan sama si Ana. Lalu Mary menemui temannya yang sepasang suami istri. Dia meminta pendapat mereka, apakah si Ana lebih baik diadopsi aja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena dia juga kasihan sebenarnya sama si Ana. Temannya saat itu sangat mendukung niatnya si Mary. Karena mereka juga kasihan sama si Ana yang tidak mendapatkan kehidupan masa kecil yang selayaknya. Tapi si Mary masih ragu. Karena meskipun begitu, dia sangat mencintai dan menyayangi si Ana ini. Nah, kayak gimana ya kan? Cuma si Ana ini anak satu-satunya. Dia udah merelakan 2 anaknya untuk orang lain. Dan kali ini dia nggak mau itu terjadi lagi. Ya namanya hati seorang ibu ya kan, nggak mau jauh dari anaknya. Apalagi cuman si Ana ini anak satu-satunya. Dia kan udah disterilisasi tadi. Jadi nggak bakal bisa hamil lagi. Pada tanggal 5 Mei 1980, Ana saat itu sedang sedih dan kesal sama ibunya. Karena malamnya mereka habis berdebat. Ya biasalah ya kan, namanya ibu sama anak. Kadang suka berdebat sama hal-hal yang sepele, tapi yang namanya juga anak-anak, dia kesel abis dimarahi sama ibunya. Jadi saat itu si Ana ini berniat untuk bolos sekolah tanpa sepengetahuan ibunya. Dan dia juga berniat supaya pas ibunya tahu, ibunya ngerasa kesal. Dia berangkat tuh pagi ya dari rumah. Saat itu Mary masih tertidur pulas. Ana menuju rumah temannya, tapi saat itu temannya sudah berangkat sekolah. Jadi di rumahnya itu nggak ada siapa-siapa. Terus akhirnya karena nggak ada tujuan, si Ana ini kembali lagi lah ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan dia mencoba tuh untuk menghibur diri, berjalan di trotoar, lompat-lompat, ngobrol sama orang-orang sekitar, dan bermain sama hewan peliharaan mereka. Lalu nggak berapa lama kemudian Mary terbangun dari tidurnya. Saat itu dia ada sesi pemotretan dan wawancara sama seorang jurnalis yang tertarik sama mobil antiknya si Mary. Setelah selesai, Mary kembali ke rumah, tapi dia melihat Ana belum pulang. Terus dia mikir ya kan, oh mungkin lagi main tempat teman-temannya, karena memang biasanya kayak gitu. Lalu Mary mendatangi rumah temannya satu persatu untuk menjemput si Ana. Tapi ternyata dia nggak menemukan si Ana. Terus si Mary nunggu tuh di rumah, sambil merasakan perasaannya semakin gak enak. Sampai hari sudah gelap, Ana tetap masih belum juga datang. Mary yang semakin sangat khawatir langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Para petugas polisi pun langsung melakukan pencarian di sekitar apartemennya. Hingga keesokan harinya, pada tanggal 6 Mei 1980, Ana juga belum ditemukan. Mary yang masih berharap anaknya ada di rumah temennya, mendatangi kembali tuh satu persatu rumah teman-temannya. Disitulah si Mary baru tahu saat itu si Ana nggak masuk sekolah. Makanya temannya belum ada sama sekali bertemu sama si Ana saat itu. Mengetahui hal itu, Mary semakin khawatir ya kan. Polisi pun belum ada menemukan petunjuk hilangnya si Ana. Hingga saat menjelang sore hari, saat itu ada seorang wanita datang ke kantor polisi dengan wajah yang sangat ketakutan. Dia bercerita saat dia sampai di apartemen pacarnya yang bernama Klaus Grabowski, tiba-tiba pacarnya itu mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia mengakui bahwa dialah dalang dibalik hilangnya si Ana. Dan bahkan ternyata Ana saat itu juga sudah tidak bernyawa. Pacarnya menceritakan semua gimana saat itu dialah yang telah membunuh si Ana. Polisi yang mendengar itu langsung menuju lokasi yang ternyata nggak jauh dari tempat tinggalnya si Ana. Wanita yang melapor itu juga mengakui kalau dia itu sangat kenal baik sama si Ana. Karena si Ana ini sering main sama kucing mereka. Ketika petugas polisi sudah sampai di apartemen mereka nggak menemukan siapapun. Bahkan Ana juga nggak ada di sana. Lalu mereka melihat ada selembar kertas yang bertuliskan, tolong jangan ke kantor polisi. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik.
aku tunggu kamu di tempat biasa ya, gitu, tapi bahasa Inggris ya. Tempat biasa mereka ini adalah salah satu bar di kota Lübeck. Terus polisi pun langsung menuju tempat itu. Ternyata benar si Klaus ada di sana. Tanpa babi bu lagi, polisi langsung menangkap si Klaus dan dibawa ke kantor polisi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita bahas dulu nih latar belakangnya si Klaus Grabowski ini ya. Klaus Grabowski yang lahir pada tahun 1944 ini bekerja sebagai tukang daging di kota Lübeck, di mana Klaus ternyata mempunyai catatan kriminal di kepolisian sejak tahun 1970 dan 1975 karena dia sudah melakukan pelecehan kepada 2 gadis kecil. Selama proses persidangan, para ahli mengatakan Klaus adalah seorang pedofil atau mempunyai kecenderungan seksualitas yang menyimpang dan kecanduan kepada anak kecil. Karena itulah penegak hukum memberikan 2 pilihan kepada dia. Pilihan pertama, dia akan dipenjara sebentar dengan syarat Klaus akan dikebiri. Lalu pilihan kedua, Klaus akan dipenjara dengan waktu yang sangat lama. Mendengar hal itu, si Klaus memilih yang pertama, untuk dikebiri dan dipenjara sebentar. Setelah keluar dari penjara, dia melanjutkan kehidupannya menjadi tukang daging di Lübeck. Sayangnya saat itu, petugas kepolisian tidak ada yang mengecek atau memantau apapun setelah dia keluar dari penjara. Gak berapa lama kemudian, dia bertemu dengan seorang wanita, lalu mereka berpacaran dan tinggal bersama. Pada tahun 1978, Klaus mendatangi sebuah klinik untuk membuat si onyoknya itu bisa kembali normal lagi. Di sana dia mengatakan alasan dia dikebiri hanya karena dia melepaskan pakaiannya di tempat umum. Dan dia memohon karena dia mau menikah sama tunangannya. Dan dia juga pengen punya anak katanya. Mendengar hal itu, si dokter merasa kasihan ya kan? Dan menganggap yang dialami sama si Klaus ini nggak adil. Lalu tanpa melakukan pengecekan di kantor polisi, akhirnya dokter itu memutuskan untuk mengobati si Klaus agar si onyoknya itu kembali normal. Lalu setelah pengobatan 2 tahun, dokter menyatakan bahwa onyoknya si Klaus ini udah kembali lagi normal. Setelah mengetahui hal itulah, si Klaus kembali melakukan tindakannya sama si Anna. Kok bisa? Jadi gini, pada saat si Klaus ditangkap sama polisi, Klaus menjelaskan di ruang interogasi. Tapi dia bersumpah tidak melakukan pelecehan terhadap si Anna. Dia menjelaskan pada tanggal 5 Mei 1980 saat dia berada di depan apartemennya, dia melihat tuh si Anna sedang bermain di sekitar apartemen itu. Anna langsung menghampiri si Klaus dan menanyakan di mana kucing peliharaannya karena dia udah sering main sama kucing mereka. Klaus pun pada saat itu langsung mengajak si Anna naik ke apartemennya untuk bisa bertemu sama kucingnya. Saat itu pacarnya si Klaus sedang bekerja di luar. Jadi cuma mereka berdua lah yang ada di apartemen itu. Saat sampai di dalam apartemen itu, Anna yang sedang bermain dengan kucing tiba-tiba malah mengancam si Klaus dan meminta sejumlah uang. Kalau dia tidak melakukannya, Anna akan melaporkan kepada ibunya bahwa si Klaus ini telah melecehkan dia di apartemen itu. Karena hal inilah si Klaus jadi takut. Dia takut ditangkap polisi, dikebiri lagi, dan ditinggalkan sama pacarnya. Karena merasa terancam dan gak mau kehilangan kebahagiaannya, akhirnya dia memutuskan untuk menghilangkan nyawa si Anna. Dia pura-pura tuh mau memberikan uang kepada si Anna dan menyuruh si Anna untuk menunggu karena dia mau ngambil uangnya dulu di kamar katanya. Anna yang saat itu menunggu sambil menggoyang-goyangkan kakinya di kursi. Tiba-tiba si Klaus langsung menjerat lehernya si Anna memakai celana ketat milik pacarnya. Sampai akhirnya Anna tewas pada saat itu. Tapi ya penjelasan si Klaus ini sebenarnya terkesan ngadi-ngadi juga. Ya masa iya gitu loh. Orang tua takut dengan anak kecil umur 7 tahun. Kalau dipalak atau diancam tinggal tempelkan aja kepalanya ya. Polisi juga saat itu nggak percaya sama penjelasan si Klaus. Klaus pun didesak terus sama polisi. Sampai akhirnya dia mengakui semua perbuatannya. Dimana saat itu memang dia berniat untuk menyekap si Anna. Dan saat dia menyekap si Anna berjam-jam, selama itu juga ya udah pastilah si Anna terus dilecehkan sama si Klaus ini. Lalu setelah dia puas, baru tuh si Anna langsung dicekik sama dia sampai tewas. Setelah si Anna sudah tidak bernyawa, Klaus menyembunyikan si Anna di apartemennya itu. Lalu keesokan harinya saat pacarnya pulang, dia menceritakan tuh semua kejadian tersebut. Berharap pacarnya itu mau membantu dia.
Tetapi respon pacarnya malah sebaliknya. Pacarnya langsung lari ke kantor polisi dan melaporkan semua yang diceritakan sama si Klaus. Klaus pun langsung panik ya kan. Dia langsung membawa tubuhnya si Anna menggunakan sepeda menuju sebuah danau dan menguburnya di tepi danau itu. Mendengar hal ini, petugas kepolisian langsung menuju ke TKP untuk memastikan apa yang dibilang si Klaus ini benar atau enggak. Setelah sampai di sana, mereka membongkar tuh sesuai petunjuknya si Klaus. Dan ternyata benar, polisi menemukan jasad si Anna dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Anna yang saat itu terikat dan meringkuk di sebuah kardus. Lalu petugas kepolisian langsung menghubungi si Mary dan memberitahukan semuanya. Mary yang merasakan perasaannya hancur sehancur-hancurnya, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Saat itu dia cuma bisa terdiam dan tidak menunjukkan emosi apapun. Mary yang saat itu sangat terpukul memutuskan untuk tidak mau bertemu petugas dulu. Bahkan dia nggak mau ke rumah sakit untuk mengkonfirmasi apakah itu anaknya atau bukan. Pihak berwenang pun jadi kebingungan lah ya kan. Karena respon dari si Mary, mereka jadi nggak tahu mau berbuat apa. 2 hari kemudian, pihak rumah sakit memberikan tubuh Anna kepada Mary. Saat pemakaman, Mary yang sangat sedih dan terpukul, dia nggak nyangka itu akan terjadi sama anaknya. Dia menyesal karena nggak memberikan yang terbaik untuk anaknya selama dia hidup. Apalagi terakhir kali mereka habis berantem, sampai membuat si anak ini jadi bolos sekolah. Hal itulah yang membuat si Mary ini semakin menyesal. Dan di sisi lain dia juga sangat marah dengan apa yang sudah dilakukan si Klaus kepada putrinya. Para kerabat dan sahabat mencoba menghibur si Mary, tapi saat itu Mary sama sekali nggak mau diganggu. Dia lebih memilih untuk mengurung diri di kamar sampai berhari-hari. Masyarakat di sana pun yang mengetahui hal ini mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ada yang menyalahkan si Mary karena ulah si Mary yang telah menelantarkan anaknya dan gak peduli sama anaknya. Tapi ada juga yang mengerti dan memaklumi keadaan si Mary. Beberapa media juga menyoroti kasus ini pada saat itu. Setelah 10 bulan kemudian, tepatnya tanggal 4 Maret 1981, sidang pertama digelar. Saat itu si Mary sengaja tuh duduk di depan biar bisa langsung melihat wajahnya yang membunuh anaknya. Pengacara Klaus pada saat itu mengatakan Anna adalah gadis kecil yang besar dan tumbuh di jalanan karena ditelantarkan oleh ibunya. Pengacara itu juga membahas pekerjaan si Mary yang di bar dan berpesta sampai larut malam. Klaus juga menambahkan, kejadian ini terjadi karena Mary tidak mendidiknya dengan baik. Dia menjelaskan kalau si Anna ini sering curhat sama mereka. Dia selalu sering dibiarkan oleh ibunya melakukan semuanya serba sendiri. Dan dibiarkan aja gitu kemana-mana nggak dicariin. Terus dia juga sering dibawa ke bar. Si Anna juga sempat menggoda si Klaus sebelum mereka melakukan itu. Setelah itu Anna mengancam dan si Klaus langsung menghabisi nyawa si Anna. Pokoknya si Klaus mengatakan semua hal biar si Anna dan si Mary ini dinilai buruk sama masyarakat. Mendengar hal ini telinga si Mary menjadi panas lah ya kan. Dan emosinya memuncak. Dia nggak terima atas tuduhan yang ditujukan kepada putrinya yang sangat dia cintai. Tapi saat itu dia cuma bisa diam aja. Di hari kedua, para saksi dan bukti-bukti dihadirkan di persidangan. Dokter yang mengobati si Klaus juga hadir pada saat itu. Dia meminta maaf karena nggak mengkonfirmasi kepada polisi tentang riwayat kenapa nih si Klaus kok bisa dikebiri. Mary dan Christian juga sempat tuh menggugat si dokter itu karena dinilai ceroboh sehingga membuat ada korban selanjutnya dan anaknya kehilangan nyawa. Tapi sayangnya gugatan mereka ditolak karena bukti yang nggak cukup kuat. Dan di sana, si Mary nggak sengaja mendengar percakapan si Klaus sama pengacaranya, di mana si Klaus ini meminta untuk dikasih kesempatan lagi memberikan pernyataan, ya yang pasti dia akan kembali menjelek-jelekan si Mary sama si Anna untuk mencari pembelaan. Di hari persidangan itulah, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1981, pada saat itu, banyak tuh media yang datang untuk meliput kasus ini. Saat itu, Klaus juga akan memberikan pernyataan di depan hakim. Disitulah, gak berapa lama Mary saat itu datang, memasuki ruang persidangan dengan membawa pistol kecil yang dia sembunyikan di balik kantong jaketnya. Saat itu semua polisi gak ada yang curiga dan sama sekali gak ada pemeriksaan untuk si Mary. Mary berjalan, lalu menghentikan langkahnya dan melihat si Klaus yang sedang duduk menghadap ke hakim. Jaraknya kurang lebih 3,5 meter dari tempat duduknya si Klaus. Dan tanpa basa-basi, Mary langsung melepaskan 8 tembakan ke arah si Klaus.
7 peluru mengenai tubuh si Klaus yang tewas pada saat itu juga. Semua orang di sana kaget dan beberapa petugas langsung mengamankan si Mary. Mary pada saat itu sama sekali terlihat nggak merasa bersalah. Dan dia malah menanyakan apakah si Klaus itu benar-benar sudah mati atau belum. Petugas di sana pun langsung mengkonfirmasi bahwa si Klaus sudah meninggal di tempat. Wajah Mary langsung terlihat lega. Malah dia mengatakan dia berharap bisa mengenai wajahnya si Klaus. Christian yang saat itu hanya bisa memandangi wajahnya si Mary. Tiba-tiba dia mengatakan, dia melakukannya. Aku nggak menyangka dia benar-benar melakukannya. Tubuhnya si Klaus pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Yaudahlah ya kan, kejadian itu pun langsung tersebar setelah media memberitakan kejadian ini. Dan pada saat itu, tindakan pembalasan yang dilakukan si Mary ini menjadi topik yang paling dibicarakan di Jerman. Wajah Mary terpampang di mana-mana dan menjadi halaman depan di koran dan majalah di negara tersebut. Banyak masyarakat yang tidak setuju sama tindakan Mary yang dianggap main hakim sendiri. Tapi nggak kalah banyak juga yang mendukung tindakan si Mary. Bahkan ada banyak juga yang mengatakan jika mereka mengalami hal tersebut, mereka juga akan melakukan hal yang lebih buruk kepada si Klaus. Atas kejadian ini, si Mary ditahan tuh sama polisi. Tapi setelah beberapa hari kemudian, dia diperbolehkan keluar dari penjara setelah memberikan uang jaminan. Sambil menjalani persidangan, pengadilan meminta Mary menjalani perawatan kejiwaan di rumah sakit. Lalu pada tanggal 2 Maret, sidang pertama atas tindakan si Mary pun digelar. Ruangan dipenuhi oleh wartawan-wartawan dan ibu-ibu yang sengaja datang untuk mendukung si Mary. Karena banyak kali tuh yang datang, persidangan pun akhirnya beberapa kali pindah ruangan ke ruangan yang lebih besar untuk bisa menampung mereka semua. Dan lebih mengejutkannya lagi, masyarakat di sana dengan sukarela mengumpulkan uang donasi untuk memenuhi kebutuhan si Mary, termasuk membayar pengacara. Bahkan karena banyak yang antusias nih sama kehidupannya si Mary, Mary sampai menjual kisah hidupnya kepada salah satu media ternama yang bernama Stern. Setelah itu Stern merilis film tentang Mary pada tahun 1984. Uang yang Mary dapatkan pun dia gunakan untuk tabungannya dan membayar proses persidangan. Singkat cerita, Mary dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas tindakannya. Bahkan hukumannya dikurangi lagi 3 tahun karena si Mary berperilaku baik. Sehingga pada bulan Juni 1985, Mary pun dibebaskan. Keputusan pengadilan ini pun membuat pro dan kontra di masyarakat. Sebagian mengatakan hukuman itu terlalu ringan, dan sebagian lagi mengatakan hukuman itu sudah cukup untuk Mary. Setelah keluar dari penjara, banyak tuh tamu dan media yang mengundang si Mary di acara talk show. Saat itu Mary mengatakan alasannya melakukan hal tersebut. Mary berkata, pada saat itu di negara Jerman tidak diizinkan menjatuhi hukuman mati untuk para tersangka. Sedangkan dia nggak mau si Klaus ini masih hidup setelah membunuh putrinya. Makanya dia mencari keadilan dengan caranya sendiri. Dan setelah dia membunuh si Klaus, dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Dan di depan penonton dia juga minta maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang sudah terjadi. Tapi dia juga nggak merasa bersalah dan nggak akan minta maaf atas hilangnya nyawa si Klaus. Pada tahun 1985, dia menikah dengan seorang pria dan memutuskan untuk pindah ke Nigeria. Tapi sayangnya, pernikahan mereka nggak berjalan dengan mulus dan mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Lalu si Mary pindah ke kota Palermo, Italia. Di sana dia bekerja menjadi perawat di klinik kesehatan. Tetapi ternyata Mary mengetahui dia mempunyai penyakit ganas di tubuhnya. Akhirnya dia kembali ke kota Lübeck untuk melakukan penyembuhan di sana. Tetapi sayangnya dokter di sana mengatakan kanker si Mary ini udah nggak mungkin lagi bisa disembuhkan. Mary yang mengetahui hal itu meminta seorang jurnalis untuk menemani hari-harinya dan menulis semua kisah hidupnya. Sang jurnalis yang bernama Lukas Maria Bohmer mengabadikan semua kenangan Mary sebelum akhirnya dia meninggal. Lalu pada tanggal 7 September 1996, di usianya 46 tahun, Mary akhirnya meninggal. Dan dia meminta dimakamkan di tempat yang sama dan di lubang yang sama dengan anaknya si Anna. Tamat! Gimana? Puas kalian? Gak pakai pat-pat kan? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mendukung tindakannya si Mary? Atau sebaliknya, kalau aku sih setuju kali sama si Mary. Sama seperti ibu-ibu lain yang mengatakan kita malah bisa melakukan lebih dari itu. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Semoga kalian suka dan puas ya sama ceritanya. Kalau ada yang salah atau beda pendapat,
Kalian silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian tahu setiap aku upload video baru. Oke guys, see you next video. Bye-bye.